warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Irma Nuryani dari SD Negeri 1 Karanglayung. Saya Ella Laila dari SD Negeri Linggawangi. Kemudian Dan saya Andi Setiadi dari SMKN Bandung. pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek kucing supervisi akademik yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri, Irma Nuryani, dan pengamat adalah Bapak Andi Setiadi dan coach adalah Ibu Ella. Mari kita saksikan praktek kucing supervisi akademik dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Irma. Waalaikumsalam Pak. Bunda Irma, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat. Ya. Baik Bunda Irma, hari ini kita akan melaksanakan praktek kucing ya. Iya. Oh iya, kira-kira coachnya siapa? Ibu Ella. Ibu Ella ya? Iya Pak. Oh Ibu Ella, terima kasih. Baik Bunda Irma, sebelum saya melaksanakan pengamatan, ingin bertanya terlebih dahulu ya kepada Boleh. Bunda Irma. Ya. Bunda Irma, sebelum melaksanakan praktek kucing tersebut, kira-kira nanti rubrik penilaian apa yang akan Bunda Irma gunakan dalam percakapan kucing tersebut? Iya. Yang saya gunakan itu Pak tentu dengan menggunakan alur Tirta, itu menentukan tujuan umumnya, kemudian identifikasi permasalahan, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, saya juga di sini melakukan atau melaksanakan rubrik penilaiannya ada praobservasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Nah, dalam tahap praobservasi di situ saya mendiskusikan atau menanyakan kepada coach apa yang akan dikembangkan. Kemudian dalam observasinya saya fokus pada area yang akan dikembangkan oleh seorang coach, dan pasca observasinya saya merefleksi atau diskusi apa saja yang sudah dikembangkan dalam melakukan coaching. Ya, bagus sekali persiapan Bunda Irma ya. Tadi terkait dengan rubrik penilaian yang akan digunakan dalam percakapan kucing tersebut. Baik Bunda Irma, kemudian ya nanti kompetensi kucing apa yang akan Bunda Irma gunakan di dalam percakapan nanti? Iya. Kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3 Pak. Yang pertama present, yang kedua saya sebagai pendengar aktif, yang ketiga adalah pemberi pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali ya, ada 3 kompetensi. Baik, nah Bunda Irma, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa yang akan Bunda Irma kembangkan di dalam praktek kucing tersebut? Iya. Yang paling saya akan kembangkan itu apa? Memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, bagus ya. Baik, kira-kira nah kan tadi kompetensi pertanyaan yang berbobot. Iya. Kira-kira nanti apa yang akan Bunda Irma lakukan dalam kompetensi pertanyaan berbobot tersebut? Ya. Memberikan pertanyaan pemantik, pertanyaan yang berbobot, di mana dengan pertanyaan itu bisa menggali kompetensi atau kemampuan dari seorang coach. Nah, jadi seorang coach itu bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Iya, bagus sekali ya, dengan memberikan pertanyaan berbobot sehingga nanti coach bisa menggali ide-ide. Iya, Ya, bagus betul, Pak. sekali. Baik, terima kasih Bunda Irma. Ya. Silakan untuk melaksanakan praktek dan di sini saya akan mengamati. Iya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Bu. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat. Kemarin katanya Ibu ada perlu ya pada saya, tapi mohon maaf ya Bu, kemarin saya tidak sempat karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan ya Bu. Iya, tidak apa-apa. Ya, kira-kira ada permasalahan apa ya? Begini Bu, saya di kelas itu kan ada murid saya yang sering sekali tidak membawa alat tulis, sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar Bu. Ya. Jadi ada siswa yang sering tidak membawa alat tulis. Kira-kira alat tulis seperti apa ya? Ini Bu, alat tulis terutama ballpoint untuk menulis. Iya. Nah, sekarang dari percakapan kita apa yang diinginkan Ibu itu?
Jadi setelah nanti saya berbincang-bincang dengan ibu, saya inginkan ada solusi terkait murid saya yang sering lupa membawa alat tulis tersebut, sehingga saya harap dia akan terus untuk membawa alat tulis ke sekolah. Memangnya situasi yang dirasakan ibu ini seperti apa sekarang? Jadi begini ya Bu, murid saya itu kan sekarang kelas 6 ya. Seharusnya dia itu sudah bisa bertanggung jawab, sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya sendiri. Tetapi sering sekali dia itu tidak membawa pulpen atau ballpoint ke sekolah. Dan mengakibatkan kegiatan belajar menjadi terganggu, Bu. Iya. Nah, menurut ibu ya, apa yang mempengaruhi murid itu tidak membawa peralatan seperti ini? Ya menurut saya mungkin bisa saja lupa, jadi ada beberapa faktor ya Bu, dan mungkin saja tidak ada perhatian dari orang tuanya sehingga tidak dipersiapkan sebelumnya alat tulis tersebut. Iya. Lalu situasi yang diinginkan ibu nih seperti apa? Jadi saya harap murid saya tersebut setiap harinya membawa ballpoint ke sekolah atau membawa peralatan tulis yang lain, sehingga pada saat kegiatan belajar mengajar dia itu tidak mengatakan ibu saya lupa membawa ballpoint, jadi sehingga tidak menghambat terhadap kegiatan belajar mengajar. Menurut ibu nih, apa yang bisa dilakukan supaya yang tadi ibu katakan itu bisa terwujud, Bu? Menurut saya ya mungkin bisa saja ya saya melakukan koordinasi dengan orang tuanya sehingga saya mengetahui alasan dia tidak membawa alat tulis tersebut. Iya. Nah, apakah ibu sudah melakukan koordinasi seperti itu, Bu? Sebenarnya sudah sih Bu, Iya. tetapi kurang ada respon kemarin dari orang tuanya. Respon dari orang tuanya seperti apa ya, Bu? Jadi kemarin itu saya mencoba menghubungi melalui WhatsApp ya Bu. Iya. Ternyata ada jawaban ya, katanya iya Bu, nanti saya persiapkan. Tetapi ketika keesokan harinya saya cek, murid tersebut tetap tidak membawa alat tulis lagi. Iya. Kira-kira berapa kali tuh ibu berkoordinasi atau menghubungi orang tua anak tersebut? Baru 2-3 kali sih Bu. Nah, betul sekali ya Bu, ide seperti itu. Jadi ibu mungkin bisa menambah intensitas menghubungi orang tua lagi, bagaimana koordinasi yang baik ya dengan orang tua. Nah, apakah ada alternatif lain ya Bu selain itu? Ya mungkin ada alternatif yang saya harus lakukan ya, jika respon orang tua tersebut tetap seperti itu, saya mungkin harus menyediakan alat tulis di sekolah untuk anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak ada alasan lagi untuk lupa membawa ballpoint. Ya, setuju ya Bu, itu ide yang sangat luar biasa sekali. Jadi apa nih yang akan ibu lakukan setelah ini? Ya mungkin saya akan melakukan koordinasi lagi dengan orang tua, kemudian saya meminta bantuan juga dengan rekan sejawat untuk menghubungi orang tua tersebut, sehingga selain dari saya tapi ada juga bantuan dari rekan saya untuk menghubungi orang tua murid saya tersebut. Oh, jadi kira-kira yang bisa ibu mintai dukungan selain dari yang tadi ibu sudah sebutkan tadi ya. Iya. Jadi siapa lagi untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh ibu tadi ya? Saya bisa menghubungi atau meminta bantuan murid yang lain dan juga meminta bantuan juga terhadap rekan sejawat supaya permasalahan tadi dapat ada solusi atau ada bantuan dari rekan-rekan saya. Kapan nih ibu akan melakukan itu? Secepatnya kalau mungkin ya Bu, mungkin besok saya akan melakukannya. Ide bagus sekali Bu. Saya jadi penasaran bagaimana progres kedepannya ya. Mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang lagi apa yang sudah ibu lakukan itu. Nah, kira-kira Bu dari hasil percakapan ini apa yang dapat ibu simpulkan? Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa dari permasalahan saya tadi, ada murid yang tidak atau sering tidak membawa alat tulis ke sekolah, saya harus melakukan koordinasi dengan orang tuanya
sehingga ada titik celah ya. Jadi ada alasan kenapa murid tersebut tidak membawa alat tulis, sehingga ada bantuan juga dari orang tuanya untuk mempersiapkannya. Selain itu, jika itu tidak terwujud, ya alternatif lain saya harus menyediakan alat tulis tersebut di sekolah, sehingga ada alat tulis yang disimpan di sekolah dan juga ada alat tulis yang disimpan di rumah, sehingga tidak ada alasan murid tersebut tidak mengerjakan tugas. Iya, setuju sekali ya Bu, bagus. Nah, saya tunggu nih dari aksi yang akan Ibu laksanakan nanti. Mudah-mudahan apa yang Ibu hadapi itu bisa terselesaikan secepatnya ya Bu. Amin. Terima kasih Ibu, mohon dukungannya dari Ibu juga. Sama-sama Ibu. Sampai bertemu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bu Irma sama Ibu Ella sudah mempraktikkan Kucing Supervisi Academy. Ya, kalau tadi saya lihat dan saya amati, langsung saja ya Bu, Ya. Praktek Bu Irma sama Bu Ella sangat luar biasa sekali. Praktek kucingnya tadi itu sudah berjalan dengan baik, karena setelah saya amati tadi sudah terjalin kemitraan yang sangat baik. Ya, kemudian selanjutnya nih Bu Irma ada yang mau ditanyakan, kira-kira apa indikator yang tadi saya sampaikan ketika di pra-coaching ini sudah dilaksanakan ya? Alhamdulillah Pak, berdasarkan catatan saya ya, alhamdulillah dari tadi praktek coaching itu indikator yang saya harapkan sebelumnya itu sudah terpenuhi, seperti dari coaching itu ide-idenya itu sudah muncul, kemudian aksi akan dilaksanakannya itu sudah terlihat, kemudian permasalahan yang dihadapinya itu mungkin akan terselesaikan dengan ide-ide yang muncul dari Ibu Ella tadi. Iya, bagus sekali. Indikator-indikatornya tadi sudah tercapai. Kemudian juga tadi bagaimana Ibu Ella bisa mengeluarkan ide-ide untuk mencari solusi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Irma sampaikan. Nah, untuk selanjutnya nih Bu Irma, kira-kira kompetensi apa nanti kedepannya yang akan Ibu Irma kembangkan? Yang akan saya gali Pak, atau yang kembangkan itu dalam memberikan pertanyaan romantik atau pertanyaan berbobot. Mungkin dengan pertanyaan seperti itu kita akan mengetahui kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang coach dalam menghadapi suatu permasalahan. Iya, baik, bagus sekali. Karena mudah-mudahan nanti dengan kita mengembangkan pertanyaan berbobot ya, nanti coach bisa menggali ide-idenya. Ya, baik. Sekali. Terima kasih Bu Irma, Bu Ella sudah melaksanakan coaching, sangat luar biasa sekali ya. Saya sangat apresiasi sekali dan mudah-mudahan nanti Ibu Ella bisa mencari solusi ya, bisa menyelesaikan masalah anak tadi yang sering tidak membawa pulpen tersebut. Bagus sekali tadi juga pemecahannya dengan tadi kesimpulannya menjadi koordinasi dengan orang tua kemudian sekolah. Ya, bagus sekali. Ya baik, terima kasih. Cukup penghormatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Nah, hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya Pak? Iya Bu. Siapa yang akan menjadi coachingnya? Ini Bu Irma Bu. Ya, Bu Irma ya. Iya. Terima kasih Ibu. Nah, sebelum melakukan praktik coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak. Iya boleh. Ya. Nanti dalam pelaksanaan coaching, rubrik penilaian yang seperti apa yang ingin Bapak gunakan? Oh iya, nanti rubrik penilaian yang akan saya lakukan yaitu dengan menggunakan alur tinta Bu, yaitu dengan cara mengidentifikasi dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga nanti saya akan mencoba mempraktikkan dengan proses
pra observasi, kemudian pas observasi dan pasca observasi. Jadi alurnya menggunakan alur tinta ya. Ya. Selanjutnya dalam praktik coaching tersebut apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Oh ya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam praktek coaching ini yaitu dengan 3 kompetensi, yaitu dimulai dari present yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua dengan pendengar yang aktif, dan yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang mana yang ingin Bapak lebih kembangkan? Nah, dari ketiga kompetensi tersebut yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi pertanyaan berbobot. Oh iya, bagus sekali ya. Pertanyaan berbobot ya Pak. Kira-kira dalam praktek nanti pertanyaan seperti apa yang ingin Bapak ajukan kepada seorang coaching? Yaitu dengan menggunakan pertanyaan tematik sehingga nantinya coaching bisa menggali ide-ide untuk memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Bagus sekali ya Pak. Semoga praktik ini dapat berjalan dengan lancar. Saya persilakan kepada Pak Andi dan Bu Irma untuk melakukan praktik coaching. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Pak. Selamat sore. Selamat sore. Ya, bagaimana kabarnya Bu Irma? Alhamdulillah sehat. Sebaliknya bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Irma, katanya tadi pagi Bu Irma ada proyek sama saya. Iya, betul. Oh, mohon maaf ya karena tadi pagi saya tidak sempat bisa datang karena tadi pagi itu saya sudah komitmen dengan anak-anak akan mengadakan ulangan harian. Iya. Tidak apa-apa Pak. Ya, jadi bisanya sekarang ya. Iya. Iya, kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu? Ya Pak, ini ada sedikit permasalahan yang dirasakan oleh saya. Mungkin dengan melakukan percakapan seperti ini, saya bisa mencarikan solusi. Saya butuh teman gitu, bagaimana memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh saya sekarang. Oh, iya. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa mencarikan solusi untuk masalah budaya Irma ya. Iya, betul sekali Pak, itu yang sangat diharapkan oleh saya. Iya. Permasalahan tentang apa nih yang budaya Irma hadapi sekarang ini? Ya, begini ya Pak, jadi saat ini semangat saya dalam melakukan pembelajaran terhadap peserta didik itu agak menurun. Oh begitu ya. Coba ceritakan apa yang Ibu rasakan saat ini. Saya merasa sebagian besar murid itu tidak memperhatikan ya Pak ketika melakukan proses pembelajaran, jadi membuat saya kurang semangat gitu Pak di kelas. Nah, apa yang membuat Bude Irma tidak semangat? Saya merasa kenapa murid itu tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oh begitu. Ya. Jadi maksud Ibu muridnya tidak belajar atau bagaimana? Tidak Pak, tapi saya merasa bahwa murid ketika saya melakukan proses pembelajaran itu tidak semangat, kemudian tidak fokus terhadap apa yang saya ajarkan Pak. Iya, jadi menurut Ibu murid yang semangat dan fokus ketika pembelajaran itu yang bagaimana? Kalau menurut saya ya murid yang memperhatikan Pak, kemudian aktif, fokus ketika pembelajaran berlangsung. Oh iya, baik, saya mengerti maksud Ibu. Nah sekarang bisakah gak Ibu menjelaskan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu di kelas? Ya seperti biasa Pak, berdoa, kemudian dilanjutkan dengan apersepsi, kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian memberikan penugasan juga. Nah, ketika saya memberikan tugas kepada siswa, jadi siswa itu tidak bersungguh-sungguh Pak dalam mengerjakannya. Oh, terus menurut Ibu salahnya di mana? Mungkin dalam penyampaian atau menangkap penjelasan materi yang saya berikan Pak. Oh begitu, baik. Saya ingin tahu nih apa yang dilakukan Bu Irma selama melakukan pembelajaran supaya anak tersebut bisa semangat. Ya, yang dilakukan saya itu seperti biasa, mengajak belajar sambil bermain, kemudian ice breaking. Saya juga mengadakan diskusi kelompok Pak,
kemudian memutarkan video juga, video pembelajaran, dan juga belajar di luar kelas. Mungkin dengan seperti itu anak itu terlihat semangat, Pak. Iya. Nah, itu berlangsung setiap hari gak, Bu? Tidak, Pak. Oh. Mungkin kadang ada malasnya gitu. Namun ketika Iya. pembelajaran misalkan dalam pembelajaran IPA atau SBDP ya, jadi peserta didik itu sukanya praktik gitu, Pak. Oh iya. Iya. Nah, menurut saya pembelajaran Ibu itu tadi sudah baik. Iya. Namun ada pelajaran tertentu yang membuat kurang semangat kan? Iya, betul, Pak. Jadi yang saya harapkan itu secara keseluruhan dari peserta didik itu terlihatnya fokus dalam semua pembelajaran. Oh iya. Baik, Bunda Irma. Dari penjelasan Ibu, kira-kira rencana ke depan apa yang ingin Ibu perbaiki? Mungkin Pak, saya akan memperbaiki bagaimana strategi atau model pembelajaran yang saya gunakan terhadap peserta didik supaya peserta didik itu aktif, kemudian fokus, sehingga pembelajaran itu terlihat menyenangkan dan siswa akan lebih semangat gitu. Iya, bagus sekali. Nah, ada gak hal lain yang bisa Ibu terapkan gitu? Mungkin Pak, dengan saya berusaha mengatur suasana hati saya sebelum melakukan pembelajaran sehingga suasana hati itu akan berimbas kepada peserta didik saya. Iya. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam hal ini? Saya akan minta bantuan atau diskusi kepada rekan guru lainnya yang ada di sekolah. Mungkin dengan berdiskusi seperti itu saya akan belajar bagaimana mencari solusi atau dari permasalahan yang ada di sana. Bagus. Nah, komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar bersemangat sehingga nanti akan bisa berdampak baik untuk siswa? Yang pertama, komitmen itu yang sudah saya katakan tadi, saya akan memperbaiki suasana hati saya, kemudian memperbaiki pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas, dan juga saya akan melakukan diskusi atau bekerja sama dengan rekan guru lainnya yang ada di sekolah. Ya, bagus sekali. Semangat ya, Bu. Saya yakin Ibu pasti bisa. Kira-kira kesimpulan apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan hari ini? Saya simpulkan bahwa untuk meningkatkan semangat saya dalam pembelajaran terhadap peserta didik itu, yang pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya sebelum pembelajaran, kemudian memperbaiki juga proses pembelajaran yang akan dilaksanakan, dan saya juga akan berdiskusi, mengajak ngobrol gitu bersama rekan guru lainnya bagaimana supaya siswa itu fokus dan semangat. Ya, bagus sekali. Mudah-mudahan ya rencana Ibu nanti saya akan lihat ke depannya apakah sudah berhasil atau tidak. Baik Ibu, apakah ada hal yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Pak. Terima kasih. Jadi Pak, sekarang saya sedikit ada juga informasi mengenai kesempatan ini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa mendapatkan Iya. Ya, Bu Irma, semangat ya. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi teladan yang baik bagi siswa kita. Ya, karena saya akan ada aktivitas lagi, mohon izin ya. Ya, mudah-mudahan Bu Irma semangat. Ya. Bu Irma, Assalamualaikum. Langsung saja ya Pak. Ya. Setelah tadi saya mengobservasi praktik coaching antara Bapak dan Ibu, sangat luar biasa, antara Bapak dan Ibu terjalin kemitraan yang sangat baik sekali. Nah kemudian Bapak, saya ingin bertanya ya, Iya, boleh. dari kegiatan praktik coaching tadi, apakah semua indikator yang telah Bapak utarakan tadi sudah tercapai? Ya. Baik, terima kasih Ibu. Saya rasa tadi indikator-indikator yang saya sampaikan, baik dari alur kita, kemudian juga dari present kesadaran penuh, kemudian pendengar yang aktif, dan juga pertanyaan robot, alhamdulillah itu sudah saya laksanakan di skenario praktik coaching tersebut. Itu Bu. Bagus sekali ya. Kemudian dari indikator tersebut, apakah ada indikator yang ingin lebih dikembangkan lagi oleh Bapak? Nah, adapun yang ingin dikembangkan lagi oleh saya ini yaitu paling pertanyaan berbobot Bu, karena
dengan pertanyaan berbobot tersebut nanti saya mungkin bisa memberikan pertanyaan pemantik yang sehingga nantinya Bunda Irma atau seorang coach nanti bisa menggali ide-idenya untuk menyelesaikan masalah. Iya, betul sekali ya Pak, karena dengan pertanyaan berbobot seorang coach akan tergali ide-ide kreatifnya sehingga permasalahannya dapat terselesaikan dengan sendirinya. Terima kasih, saya apresiasi sangat baik antara ibu dan bapak setelah melakukan praktik coaching tersebut. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri? Nah, Ibu pada hari ini akan melaksanakan praktik coaching ya? Ya, betul sekali. Nah, sebelum melaksanakan praktik coaching, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu ya terhadap Baik Ibu, silakan. Terima kasih. Nah, sebelum melaksanakan praktik coaching nih Bu, apa yang akan Ibu laksanakan atau Ibu sediakan rubrik penilainya itu seperti apa? Ya, rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti yaitu rubrik penilaian dengan alur tirta dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga akan melaksanakan 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, observasi dengan menggunakan alur tirta, dan juga pasca observasi. Oh iya. Nah, kira-kira nih Bu ya dalam praktik coaching nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan dari praktik coaching nanti. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah pendengar aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, saya ingin tanya nih Bu ya, kira-kira dari ketiga kompetensi yang sudah tadi Ibu sebutkan, biar lebih spesifik lagi, mungkin dari 3 kompetensi tadi mana yang akan lebih Ibu kembangkan? Ya. Baik, dari 3 kompetensi tadi, saya akan lebih mengembangkan poin ketiga yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Saya akan memberikan pertanyaan pemantik kepada coach sehingga seorang coach akan tergali ide-idenya dalam menyusun solusi untuk permasalahannya. Bagus sekali ya Bu. Jadi Ibu akan menyediakan pertanyaan berbobot ya, sehingga dengan pertanyaan itu mungkin akan menggali dari kompetensi yang dimiliki oleh seorang coaching. Baik Ibu, silakan Ibu sekarang untuk melaksanakan coachingnya, dan saya di sini akan mengamati ketika Bapak Ibu melaksanakan proses coachingnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Saya lihat Pak Andi ini ada terlihat sedikit bingung. Mungkin ada sedikit permasalahan. Iya Bu, kebetulan akhir-akhir ini saya itu ada keluhan Bu gitu, jadi tidak tenang karena ada salah satu anak saya tidak antusias Bu di dalam pembelajaran. Oh begitu ya. Jadi ada murid Bapak yang tidak antusias dalam pembelajaran gitu ya. Nah, dari percakapan hari ini kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan? Nah, yang ingin saya harapkan yaitu supaya ada solusi Bu, berharapkan bisa menyelesaikan anak yang kurang antusias tersebut di dalam pembelajaran. Menurut Bapak, tadi kan ada murid yang tidak antusias. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak tersebut kurang antusias dalam pembelajaran tadi? Nah, saya rasa kenapa murid saya kurang antusias, mungkin dengan pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menyenangkan Bu. Dan juga apa yang saya laksanakan dari bahan ajar mungkin juga monoton gitu Bu. Jadi saya sering banyak
dengan banyak bicara, kemudian juga terlalu banyak tugas mungkin terhadap anak. Begitu ya Pak. Jadi pembelajaran terasa monoton gitu ya Iya. oleh Bapak. Jadi sebenarnya kira-kira hal apa saja yang ingin Bapak lakukan untuk membuat murid antusias dalam pembelajaran? Ya, jadi hal yang saya ingin adalah dengan menggunakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian juga dengan tidak memberikan banyak tugas, Bu. Saya setuju dengan pendapat Bapak. Jadi pembelajaran yang menyenangkan dan tidak banyaknya tugas. Nah, menurut Bapak, bagaimana sumber belajar yang Bapak gunakan di dalam kelas? Ya, jadi mungkin untuk pembelajarannya kita itu harus bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan menyisipkan ice breaking atau permainan-permainan kepada anak supaya mereka tidak jenuh. Kemudian juga kita itu tidak terlalu banyak memberikan tugas gitu, Bu. Oh ya, begitu ya. Jadi Bapak akan melakukan ice breaking sehingga murid Bapak tidak bosan gitu ya. Kira-kira selain itu adakah hal lain yang dapat Bapak lakukan supaya murid Bapak dapat belajar lebih antusias lagi? Biasanya saya menggunakan bahan ajar buku teks, Bu. Oh iya. Adakah sumber lain selain buku teks? Eh, saya pikir banyak, Bu, gitu, karena menurut saya bisa juga dengan menggunakan video-video baik dari YouTube, kemudian bisa juga dengan menggunakan artikel ilmiah dari internet, juga mungkin bisa dengan menggunakan video pembelajaran sendiri, dan juga kita bisa membawa anak belajar di luar kelas, Bu, agar tidak jenuh. Oh, jadi Bapak tadi akan melakukan hal-hal tadi selain buku teks, akan menggunakan video, kemudian akan mengajak murid-murid untuk belajar di luar kelas. Selanjutnya, rencana Bapak untuk kedepannya seperti apa? Nah, jadi rencana saya ke depannya yaitu akan mencoba untuk menggunakan dan merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Saya akan membuat video-video, kemudian juga akan menyiapkan PowerPoint atau berbentuk visual gambar agar mereka tidak jenuh dan tidak ngantuk. Dan juga akan menggunakan pembelajaran dengan KSE. Di sana kita akan gabungkan dengan pelajaran diferensiasi supaya nanti anak-anak tidak jenuh lagi dan antusias di dalam belajarnya. Bagus sekali rencana Bapak yang telah rancang. Semoga rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik dan berhasil ya Pak ya. Kemudian, adakah dorongan atau apa Bapak meminta bantuan kepada siapa untuk merancangkan hal tersebut? Ya. Nah, nanti saya akan mencoba meminta bantuan kepada rekan sejawat saya di sekolah untuk menyiapkan bahan ajar dari IT ya dalam berbentuk video, karena di sekolah saya juga ada guru-guru yang cukup mahir di dalam IT dan juga dalam membuat bahan ajar. Bagus sekali. Jadi Bapak akan berkolaborasi dengan rekan-rekan Bapak ya untuk melaksanakan aksi tersebut. Jadi komitmen Bapak terhadap aksi Bapak tersebut apa? Saya akan berusaha berkomitmen untuk selalu membuat atau merencanakan pembelajaran yang menyenangkan terhadap anak, dan juga saya akan membuat murid-murid itu aktif di dalam pembelajaran sehingga mereka itu tidak jenuh lagi, tidak ngantuk lagi, dan bisa berantusias untuk mengikuti pembelajaran saya, Bu. Bagus sekali. Ternyata Bapak telah menemukan sendiri solusi dari permasalahan Bapak tadi ya. Kemudian kapan Bapak kira-kira akan merancang itu semua dan akan melaksanakan rancangan Bapak yang telah buat? Ya, saya akan segera mungkin besok juga saya akan minta bantuan kepada rekan sejawat untuk membuat bahan ajar sehingga di minggu depan saya bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid saya. Bagus sekali, lebih cepat lebih baik dan solusinya akan cepat terselesaikan ya Pak. Terakhir saya ingin bertanya, dari obrolan kita hari ini apa yang dapat Bapak simpulkan?
Adapun kesimpulan yang saya dapatkan pada diskusi hari ini yaitu alhamdulillah supaya nantinya saya bisa sesegera mungkin untuk membuat atau merencanakan pembelajaran yang menyenangkan supaya nanti anak-anak di kelas saya itu kembali bersemangat untuk belajar dengan saya. Bagus sekali Bapak. Saya dukung dan mudah-mudahan apa yang telah Bapak rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Semoga nanti saya dapat melihat progresnya ya Pak ya. Semoga berhasil ya Pak. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sekarang hati saya menjadi tenang dan plong setelah mendapatkan solusi. Terima kasih sekali Ibu dan saya akan sesegera untuk melaksanakan kegiatan ini. Sama-sama Bapak, semoga berhasil ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu. Tadi Bapak dan Ibu telah melaksanakan praktek coaching. Saya amati tadi itu praktek coachingnya sudah luar biasa, bagus, terjalin kemitraan juga. Nah, saya mau tanya dulu nih Bu, dari indikator yang tadi Ibu harapkan, apakah ketika melaksanakan coaching tadi sudah terpenuhi semuanya Bu? Iya, terima kasih Ibu Dek. Dari praktek coaching yang telah saya lakukan tadi bersama Pak Andi, alhamdulillah indikator-indikator tersebut sudah ada ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah muncul seperti itu. Tadi di awal kan Ibu ada kompetensi ya Bu, yang Ibu katakan. Nah, kompetensi mana yang ingin lebih Ibu kembangkan gitu ketika nanti melakukan praktek coaching? Ya. Dalam praktek coaching yang ingin saya lebih kembangkan yaitu kompetensi yang ketiga, yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, kira-kira pertanyaan berbobot seperti apa ya Bu? Ya, jadi begini ya Bu, saya ingin memberikan pertanyaan pemantik kepada seorang coach, karena dengan pertanyaan pemantik tersebut seorang coach akan tergali ide-ide kreatifnya sehingga akan muncul solusi atas permasalahannya sendiri. Iya, gitu ya Bu. Jadi bisa lebih menggali potensi orang tersebut gitu, Ya. karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki potensi yang berbeda ya. Ya, betul sekali. Terima kasih Ibu telah melaksanakan praktik coaching. Mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu itu bisa lebih baik lagi ketika melaksanakan praktik coaching berikutnya. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Ibu. Semoga dalam praktek selanjutnya kami akan melaksanakannya dengan baik, kompetensinya akan lebih dikembangkan lagi. Ya, terima kasih ya. Mungkin sudah cukup ya Bapak untuk praktik coaching. Ya. Mungkin cukupkan sekian. Mudah-mudahan dalam kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik coaching dari kelompok kami Supervisi Akademik Modul 2.3. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kedepannya praktik coaching yang kami lakukan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.